semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Noviana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Nomor Induk Mahasiswa 2011-70-34. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya generasi milenial untuk Indonesia sejahtera. Nah, kalian udah pada tahu belum apa itu generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada era 80 sampai 90-an ke atas yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Nah, generasi milenial ini dikenal dengan generasi modern yang berpikir inovatif tentang organisasi, bekerja keras, memiliki rasa kemauan yang tinggi untuk bekerja dengan optimal, kreatif, terbuka, dan fleksibel, sehingga generasi ini memiliki harapan yang sangat berbeda berkaitan dengan permasalahan ekonomi, lingkungan, dan permasalahan sosial politik. Prestasi dan kesuksesan generasi milenial. Yang pertama, Joan Alexander. Dia adalah seorang pianis muda yang berhasil memukau mata dunia. Dirinya juga tercatat sebagai artis Indonesia pertama yang masuk chart Billboard 200 di Amerika Serikat berkat albumnya. Nah, yang kedua ada Tiovan Ari Widakdo, seorang pembuat CEO Bahaso, sebuah aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah, yang ketiga ada Talita Setiadi. Dia adalah pendiri brand Brown sekaligus chef profesional Jakarta. Selanjutnya ada Hana Terap, pendiri gerakan Dua Anyam yang mengajak perempuan Flores untuk melestarikan budaya di sana. Nah, masalah yang dihadapi generasi milenial saat ini yang pertama yaitu sulit mengambil keputusan. Usia yang matang bukan menjadi jaminan kalau seseorang dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Banyak dari kita yang sering ditimpa rasa kebingungan saat ingin memutuskan suatu hal, terutama yang berkaitan dengan perjalanan karir kita. Nah, yang kedua ada kurangnya rasa percaya diri. Hidup di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi membuat kita sering lupa diri. Kita bahkan sering mengukur keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain untuk menentukan siapa yang jauh lebih hebat. Nah, yang ketiga, sulit mengatur finansial. Generasi milenial yang baru menduduki usia 20-an ke atas biasanya malas jika diajak berdiskusi mengenai finansial. Kebanyakan dari mereka lebih suka menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang, seperti jalan-jalan, liburan, belanja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, takut mencoba hal baru. Umumnya generasi milenial enggan untuk mencoba hal-hal baru. Kebanyakan dari mereka lebih suka bertahan di zona nyaman mereka karena takut jika harus berhadapan dengan rasa kegagalan. Padahal, kegagalan bukan sesuatu yang menyeramkan, karena sesungguhnya kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Nah, yang selanjutnya, sulit menolak perkataan orang tua. Umumnya generasi milenial pasti memiliki cita-cita dan target dalam hidup. Namun sayangnya orang tua sering tidak mendukung keinginan kita. Nah, mirisnya lagi, orang tua sengaja menjauhkan kita dari target tersebut dan membuat target sendiri yang menurutnya baik bagi hidup kita di masa yang akan datang. 8 kebiasaan efektif yang harus dimiliki generasi milenial. Yang pertama, mampu menyelesaikan masalah. Generasi milenial harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah masalah yang akan dihadapi nantinya. Yang kedua, berpikir kritis. Dalam menyikapi sesuatu, kalian tidak boleh begitu saja percaya atau setuju dengan orang lain atau dengan pendapat orang lain. Kalian harus kritis dalam memandang hal tersebut dan menggalinya lebih dalam lagi. Kreativitas yang tinggi sangat dituntut di tahun yang akan mendatang. Kalian harus bisa menciptakan ide-ide yang baru, ide yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Yang selanjutnya adalah manajemen orang. Jika kalian berhasil memanajemen diri kalian sendiri, pasti kalian akan jauh lebih mudah untuk memanajemen orang lain. Yang selanjutnya, berkoordinasi dengan orang lain. Tahun mendatang bukanlah era untuk kompetisi, melainkan era kolaborasi. Dalam membentuk sebuah kolaborasi baru, kalian harus bisa melakukan koordinasi yang baik dengan tim kalian agar tercipta sebuah keberhasilan. Kecerdasan emosional. Orang-orang yang sulit mengendalikan emosionalnya akhirnya terjebak pada situasi yang sulit, situasi yang membuat mentalnya menjadi sakit dan membutuhkan pertolongan orang lain. Orientasi layanan. Berorientasi pada pelayanan terhadap orang lain merupakan kemampuan yang juga harus kita miliki. Tanamkanlah dalam mindset kalian untuk melayani dan membantu orang lain, bukan malah sebaliknya. Negosiasi. Kemampuan negosiasi yang baik sangat dibutuhkan, terutama saat kalian ingin melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan lain
Kalian harus mampu meyakinkan orang lain untuk percaya terhadap apa yang kalian katakan dan agar mereka mampu bekerja sama dengan kalian. Peranan generasi milenial dalam mewujudkan percepatan pembangunan negara Indonesia. Yang pertama, membangun lagi karakter negara yang positif. Esensi peran ini adalah adanya kemauan keras dan komitmen dari generasi milenial untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral di atas kepentingan apapun. Upaya ini dapat mengintegrasikan pada kegiatan dan aktivitas sehari-hari kalian. Selanjutnya, memperdayakan karakter. Pembangunan kembali karakter negara tentunya tidak akan cukup jika dilakukan pemberdayaan secara terus-menerus, sehingga generasi muda yang merupakan generasi milenial juga dituntut untuk mengambil peran sebagai pemberdaya karakter. Bentuk praktisnya adalah kemampuan dan hasrat yang kuat dengan generasi milenial untuk menjadi peran model dalam pengembangan karakter negara yang positif. Selanjutnya, perekasaan karakter. Perekasaan karakter sejalan dengan perlunya adanya aktivitas daya saing untuk memperkuat ketahanan negara. Peran ini menurut generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa untuk terus melakukan pembelajaran. Nah, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.